Pak Bobi siapa yang punya? Pak Bobi siapa yang punya? Pak Bobi siapa yang punya? Yang punya kita semua. Pak Bobi siapa yang punya? Pak Bobi siapa yang punya? Pak Bobi siapa yang punya? Yang punya kita semua. Pak Bobi siapa yang punya? Pak Bobi siapa yang punya? Pak Bobi siapa yang punya? Yang punya kita semua. Pak Bobi siapa yang punya? Pak Bobi siapa yang punya? Pak Bobi siapa yang punya? Yang punya kita semua. Pak Bobi siapa yang punya? Pak Bobi siapa yang punya? Pak Bobi siapa yang punya? Yang punya kita semua. Jangan dulu duduk, Bapak Ibu sekalian. Itu yel-yel dulu sekali. Yel-yel dulu ya. Kita yel bersama ibu bapaknya semua sini. Jangan dulu duduk ya. Oke, siap semua Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Golkar! Indonesia! Indonesia! Golkar! Golkar! Menang! 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 Airlangga! Presiden! Pak Bobi! Gubernur! Sekali lagi Pak. Oke, sekali lagi ibu-ibu bapak semua. Nang suara lanang, suara betina. Suara lanang baik Pak. Kami biar nyimpatnya baik. Oke. Oke Bu ya, Pak Yam. Golkar! Indonesia! Indonesia! Golkar! Golkar! Menang! 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 Airlangga! Presiden! Pak Bobi! Gubernur! Mantap. Rekan-rekan para pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Nonggan Ilir, ada Ketua Harian Kakanda Irwan Nopiatra, para wakil ketua yang sempat hadir. Ketua, sebelum lebih lanjut kami akan mengenalkan rotasi kepemimpinan fraksi Partai Golkar DPD Kabupaten Nonggan Ilir. Kami kenalkan sebagai Ketua Ibu Dwi Rosalina sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar. Sekretaris dijabat oleh saudara kami Sukarni sebagai Sekretaris Fraksi, dan bendahara ngurusi duit ini saudara Wiro Pratama. Sisanya tetap jadi anggota kalau dia galak. Sebagai kader, sebagai orang yang telah membesarkan Partai Golkar, kami Partai Golkar Kabupaten Nonggan Ilir siap untuk melaksanakan acara pada hari ini. Tentu ini semua adalah berkat kerjasama kami semua dari kabupaten, kemudian kecamatan dan desa. Ini satu, bahu-membahu bersama-sama untuk menyiapkan acara ini. Tentu masih banyak kekurangan, Ketua. Kami juga menyampaikan undangan kami sebar sebanyak 400, Ketua. Dan Alhamdulillah kalau melihat absen tadi hampir 500 yang datang. Jadi kira-kira fraksi kalau kurang duitnya minta dengan ini fraksi itulah kalau gitu. Ya, ketempuan. Kami melaporkan apa yang telah terjadi pada hari ini adalah berkat walaupun dalam 1 tahun kepengurusan
DPD Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir ini masih ada hal-hal barangkali menjadi ganjalan. Perlu kami sampaikan Ketua bahwa kegiatan Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir ini telah melaksanakan semua rangkaian tahapan, baik itu terkait dengan pemilu maupun juga sistem pemenangan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Kami sudah membentuk Pokar, kami juga sudah membentuk BSN, kami juga sudah membentuk pemenangan pemilu dari Provinsi Sumatera Selatan. Kami yakin dan percaya dengan kerjasama DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan dan juga DPD Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir, insya Allah Partai Golkar tetap dapat memenangkan tahun 2024 yang akan datang. Kami laporkan tahun 2019 yang lalu Partai Golkar mendapat 8 kursi, dan oleh karena itu kami juga berharap dengan bahu-membahu seluruh komponen Partai Golkar tetap akan memenangkan Partai Golkar di tahun 2024 yang akan datang. Walaupun gejolak masih ada, laka-liku terus ada, tapi kami sebagai ketua tidak akan mundur sedikit pun untuk memenangkan Partai Golkar di Kabupaten. Jangan sampai nak marahnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentu ini merupakan suatu kehormatan bagi Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir. Selalu bersemangat, selalu kami berkoordinasi dengan lika-liku yang ada. Pak Bobi, jujur kami sampaikan, tolong diselesaikan Ogan Ilir nih Pak Bobi. Jangan kami ini gagah tapi masih ada yang ngeretok. Kalau Pak Bobi pacak menyelesaikannya, kami yakin 8 anggota fraksi kami jadikan 10 yang ada ini. Kami berharap kami sedikit melaporkan. Kami selalu melaporkan dengan Pak Sekjen. Kaki kata Pak Sekjen, kalau ada Pak Bobi sampaikan langsung baik. Nah hari ini aku sampaikan Pak Bobi. Jadi selesaikan Pak Bobi. Kalau pecah yang anar-anar nih gitu serepak gitu bahasa Palembang. Tidak apa-apa. Jadi kami siap. Kami akan terus melaksanakan tugas-tugas dari Partai Golkar pusat maupun provinsi. Kami akan emban dan akan kami laksanakan sebagaimana yang kami yakin dan percaya. Kami sudah nyusun seluruh pileg calon-calon untuk kita ajukan di 2024. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan, walaupun sekretariat agak di dalam dikit, tapi isinya banyak Pak Bobi. Yakin dan percaya ini kami tunjukkan bahwa walaupun barangkali masih ada yang belum serakam, tapi ini adalah suatu wujud bahwa kecintaan Bapak Ibu yang hadir terhadap Partai Golkar. Karena sebagian ini yang hadir adalah Ketua IIPG Kabupaten Ogan Ilir dan juga Ketua IIPG Kecamatan. Mereka sudah melaunching kegiatan tahun 2023 untuk mensukseskan Partai Golkar di tahun 2024 yang akan datang. Mudah-mudahan ini yang dapat harus mengacaukan bacanya Pak Bobi, tidak apa-apa Bobi. Kepada yang terhormat Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan, kami pengurus IPG Kabupaten Ogan Ilir mengharapkan tambahan baju seragam. Biar bisa kami berhenti katanya. Karena dari Ketua DPD Ogan Ilir baru dapat siko. Ini dari siapa tadi? Dari perwakilan apa? Ecak-ecak baik kamu tuh. Ngomong baik nak minta, jangan malu kan Ketua DPD. Inilah aku sampaikan, Pak Bobi. Jadi kakek Pak Bobi jawabnya, kamu ada uang berapa? IPG. Kaki Indonesia. Erlangga. Pak Bobi. Hadirin seluruh kader Golkar yang sempat hadir maupun yang tidak sempat hadir di bawah tenda ini, yang saya cintai, yang saya banggakan. Perjalanan karir saya dengan Pak Endang nih Pak Ketua beda-beda tipis. Jadi tidak mungkin terlalu banyak yang diajari, mereka sudah mengalami pasang surut di organisasi. Jadi tentu dengan dibentuknya BSN Kabupaten Ogan Ilir ini, saya kira bagi saya suatu kebanggaan, karena badan ini badan yang di luar struktur Partai Golkar yang ditugaskan untuk memenangkan Partai Golkar. Tentu ada satu syarat. Syaratnya kita kompak. Kita kompak, dan kalau kompak pasti tujuan kita akan sampai. Nah, kami berharap tadi dilaporkan oleh Pak
Pak Ketua, ya masuklah barisan dulu lah. Ya kalau tidak mau masuk barisan ya apa boleh buat. Ya ada 8 anggota fraksi, dibereskan dulu Pak Ketua. Dibereskan dulu biar Bapilu ini bisa jalan. Karena bagaimanapun juga anggota fraksi punya konstituen. Nah konstituennya harus kita jaga. Nah Bapilu tanpa punya konstituen tentu tidak akan jalan dengan maksimal. Nah tertati-tatilah Pak Endang ini dengan kondisi yang ada. Saya berharap ada satu penyelesaian yang komprehensif, tapi kalau tidak ya apa boleh buat. Saya ingat pepatah ketua dulu, Islam, jadi kita 5. Kalau 1 busuk, kau potong. Daripada membuat busuk 4. Ini konsekuensi yang kita harus ambil. Tapi kalau yang 4 ini bisa busuk 1, ya kita potong 1-nya. Nggak ada ceritanya. Nah ini contohnya maksud saya. Tapi kalau dengan cara-cara yang elegan tidak bisa, dirangkul tidak bisa, ya apa boleh buat. Nggak ada jalan cerita. Memang konsekuensi berpartai begitu. Harus tegak lurus ke atas. Yang keluar barisan, beres. Kalau tidak, minggir. Karena kita sudah menghitung hari untuk menuju 14 Februari 2024. Nggak ada lagi kita gontok-gontok di dalam, nggak ada lagi banyak cerita. Yang kita ada konstituen kita yang ada di akar rumput. Nah itu yang harus kita garap. Tapi kalau di dalam kacau balau, Pak Endang, wah, saya kasihan Pak Endang. Dia baru 1 tahun, digocok-gocok di dalam, ya tentu saya juga merasakan situasi yang batinnya Pak Ketua DPD Golkar Kabupaten Ogan Ilir ini. Tapi kita berharap kalau kader yang baik, dia kembali ke posko komando. Kalau kader yang baik, tapi kalau kadernya patu loncat, ya nggak tahu saya. Karena kita butuh militansi dan kita butuh konsolidasi ini agar semua kader ini satu dalam satu barisan. Persoalan menang atau kalah di pemilu 2024 itu urusan rakyat. Yang kita mau adalah kompak. Yang kita mau adalah bahwa satu barisan. Itu saja dari saya, karena saya biasa meledak-ledak itu adalah panas. Jadi Pak Endang tenang Pak. Ya, maju terus Pak. Kita kalah pilkada lagi, kita coba ke. Enak. Nah, aku lagi nguruskan fraksi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsolidasi pertama beliau menjadi ketua DPD. Artinya keseriusan ini harus diikuti oleh kawan-kawan DPD Partai Golkar Ogan Ilir. Tadi disampaikan ada keluhan soal kawan sebelah itu, untuk menyatukan tentu dalam waktu dekat akan diselesaikan oleh, kebetulan di sini ada ketua, ada sekretaris dan wakil. Insya Allah apa yang diharapkan. Artinya begini, kami bagian organisasi ini adalah menekankan pertama konsolidasi harus kita laksanakan. Dari 16 kecamatan, jumlah TPS di BOI ini kalau tidak salah 1.200 ya. Kawan-kawan ketua kecamatan ini harus menyiapkan dalam waktu dekat ini minimal 1 TPS itu harus 10 orang. Kalau 10 kali 12 tadi 1.200 berarti 12.000 sekian. Tugas ini kita sama-sama membangun dan membuat untuk konsolidasi di kecamatan. Artinya kalau kita sama-sama begawi dan sama-sama bekerja untuk melaksanakan dan membesarkan partai ini, tidak terlalu berat untuk kita laksanakan. Gotong royong kita bersama-sama, walaupun ada kawan sebelah tadi mengganggu, tidak usah dihiraukan. Yang penting kita maju, kita laksanakan konsolidasi di jalan Golkar menang di Ogan Ilir ini. Ini harapan kita. Karena memang sebetulnya ini Pak Endang Nadi Berdanian. Jadi dalam waktu dekat kita sama kecamatan berkaitan dengan konsolidasi ini supaya detail, supaya dapat ya. Ini garis besar dalam rangka persiapan ini. Artinya keseriusan Bapak Ketua hadir di sini harus disambut dan harus dibuktikan pada saatnya nanti. Sehingga konsolidasi di Ogan Ilir apa yang menjadi khawatir kawan-kawan di Ogan Ilir akan tercipta konsolidasi yang kondusif. Mungkin ini dapat kami sampaikan karena masih banyak yang lain Pak. Ogan Ilir ini adalah lumbungnya Partai Golkar. Tapi 2024 ini beda
perang yang akan dilakukan beda, bukan lagi seperti yang dulu. Karena di sini kita semua maklum telah terjadi mungkin ya sempat terjadi dualisme, dan ini tidak bisa kita anggap remeh, karena di mana-mana selama ada dualisme sempat terjadi perpecahan, itu suaranya pasti turun. Ini untuk Ketua DPD Partai Golkar Ogan Ilir ini menjadi cambuk. Jangan sampai apa yang terjadi membuat kita lengah. Jadi barometer kita sekarang ini minta tolong dalam waktu 3 bulan ke depan pergerakan KTA Kabupaten Ogan Ilir kami minta tolong untuk lebih ditingkatkan. Siap tidak Bapak-Bapak Kecamatan? Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Tadi sudah banyak yang sudah sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata wabarakatuh. Sebelum kita mulai, sekali lagi kita panaskan dengan yel-yel. Golkar Indonesia. Golkar menang, menang, menang. Presiden Airlangga. Tepuk tangan perkenannya pada siang hari ini di hari Sabtu, di mana Bapak dan Ibu harusnya meluangkan waktu bersama keluarga, menyempatkan diri untuk hadir dalam acara kita konsolidasi dengan Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir. Yang saya hormati yang hadir dan mendampingi dari Palembang, ini ada Bapak Sekjen, Bapak Andi Dinardi beserta seluruh wakil ketua dan badan-badan pemenangan, dan juga anak muda Partai Golkar yang tadi sudah memperkenalkan diri kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ketua DPD Partai Golkar Ogan Ilir yang kami banggakan, Bapak Endang PU Ishak beserta seluruh jajaran, dan yang saya khususkan ini harus disebut, kalau tidak nanti tidak lemah ini, ibu-ibu IIPG. Tepuk tangan untuk ibu-ibu IIPG yang aku hitung dari sini ini lebih banyak ibu-ibunya daripada bapak-bapaknya. Kalau gitu tadi yang permintaan itu nanti disampaikan oleh siapa dan nanti dikumpulkan aspirasinya di Bapak Sekjen. Tepuk tangan ibu-ibu, luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya lah kita bisa berkumpul di siang hari ini. Dan memang kondisi ini sedikit berbeda, tetapi kalau ada yang menanyakan apakah ada masalah di DPD Partai Golkar Ogan Ilir, saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, kalau masalah dualisme kepengurusan itu insya Allah sudah tidak ada lagi. Tinggal bagaimana menegakkan peraturan organisasi, ya resepnya itu ada di Bapak dan Ibu sekalian. Tinggal kami, makanya saya kemari beserta seluruh organ. Di sini ada bagian organisasi, di sini ada bagian pemenangan pemilu, ada bagian Bapilu, ada AMPG, ada Pak Jamratu dan Pak Ali Dayanto, itu dari departemen yang lain. Itu akan memastikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa kami sangat mendukung bagaimana giat-giat DPD Partai Golkar ke depan. Tadi yang kalau disampaikan bahwa ada di TPS itu ada berapa Pak Sekjen tadi disebutkan 10 itu bukan hitung-hitungan asal-asalan. 10 itu adalah jumlah ormas mendirikan dan didirikan, seperti Ormas Trikarya, Soksi, Kosgoro, MKGR, lantas ada AMPG, KPPG, ada Al Hidayah, dan semuanya itulah kira-kira 10 itu yang nanti akan tersebar di 227 desa, 16 kecamatan, yang nantinya akan menjadi penyampai pesan-pesan kampanye, pesan-pesan pembangunan, bagaimana janji-janji yang kita akan sampaikan kepada masyarakat dan bagaimana mewujudkan aspirasi tersebut. Dan juga karena di sini ada dari fraksi Partai Golkar yang sudah hadir, tepuk tangan Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir ini dari fraksi, saya ucapkan terima kasih.
Dulu aku lagi pidato kita ini. Dan nanti habis ini kita ke dalam. Pak Endang, ketua hariannya adalah Pak Irwan Nopiatraya. Walaupun sempat sekolah sebentar di partai sebelah, tapi alhamdulillah sekarang saya tahun 2014 ini sangat sering sampai ke rumahnya Pak Irwan. Gak tahu Pak, hotelnya itu masih ada? Masih ada. Hidroponik plastiknya itu masih ada ya? Masih siap. Nah, pertanian siap. Nah, semua yang hadir sini sudah memiliki keilmuannya masing-masing. Tadi satu-satunya yang naik mimbar ini dari rombongan provinsi yang pakai peci, Pak Leo ini, walaupun dari Oku Timur ini sudah memahami bagaimana cara memenangkan pemilu karena beliau adalah ketua penyelenggara KPU di Oku Timur dari tahun 2014-2019. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau soal caro jangan khawatir lah. Dengan yang hadir-hadir ini semuanya tahu bagaimana kita nak menangkan semua kontestasi. Tinggal utamanya kita solid, kita terkoordinir, dan yakinlah bahwa kitalah yang bisa memberikan terbaik kepada masyarakat. Oleh karenanya saya cukupkan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Endang dan seluruh jajaran. Pak Endang hari ini juga pasukan tertib ya. Ketua harian ada, sekretaris, bendahara, pemenangan pemilunya. Mana pemenangan pemilunya? Bukan merangkap ketua harian, ada di sana. AMPG-nya, bidang organisasi, sudah ada semua. Jadi semuanya sekarang sudah terhubung dengan pengurus di masing-masing kompartemennya, sehingga nantinya kita ingin adanya komunikasi yang lebih intens. Pemenangan pemilu di sini diwakili Pak Lius. Ini ada pemenangan pemilunya. Di sini ada dibagi berapa wilayah, Pak? Ininya di organisasi? Dibagi 5. Nah, ini nanti ada disampaikan oleh Pak Sekjen dan rekan-rekan, ada peta terkini dari pusat yang nantinya itu akan ditindaklanjuti dalam bentuk FGD, sehingga Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir ini sudah akan memahami di TPS manalah yang kita memfokuskan, mana yang memang memerlukan perhatian khusus, mana yang memerlukan isu-isu atau penguatan infrastruktur yang mungkin setiap TPS itu berbeda. Karenanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perkenannya Bapak dan Ibu untuk hadir, dan terima kasih atas fasilitasinya oleh Pak Endang dengan rekan-rekan. Insya Allah kita akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat di tahun 2024. Golkar Indonesia, Golkar menang. Air Langga Presiden. Tepuk tangan untuk kita semua. Insya Allah apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan pembuka untuk akhir yang bahagia di tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golkar Indonesia, Golkar Erlangga Presiden. Pak Bobi Gubernur. silakan. Pak Bobi siapa yang punya kita semua. Pak Bobi siapa yang punya, Pak Bobi siapa yang punya, Pak Bobi siapa yang punya kita semua. Lanjut. Golkar Indonesia, Golkar Erlangga Presiden, Pak Bobi Gubernur, Menina